Selamat datang di Pora Podcast Sejarah. Bersama saya Firda Dan saya Rina Julianti. Dan ini adalah podcast pertama kita yang berjudul Kota Surga yang Tenggelam di Lautan Api. Nyatanya saat Indonesia merdeka pun Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya nih. Hal itu sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengukuhkan kemerdekaan Indonesia di mata dunia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai pertempuran fisik dan upaya diplomasi. Nah, pertempuran fisik yang akan kita bahas kali ini tuh yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Wah, itu adalah salah satu peristiwa yang fenomenal banget nih. Sebelum kita bahas peristiwa itu, sebaiknya kita bahas awalnya dulu deh, supaya lebih nyambung sama topik yang akan kita bahas. Setuju banget sih. Oke, jadi gini nih. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang perdana yang membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden, dan pekerjaan sementara Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu, pada 14 November 1945, maklumat pemerintah dimuat dalam Berita Republik Indonesia. Aku tahu nih kelanjutannya. Setelah itu terjadi pergolakan revolusi kan? Betul. Di awal revolusi. Iya. Di mana pergolakan itu terjadi di antara rakyat Indonesia sendiri dan pergolakan melawan tentara asing. Betul. Nah, peristiwa pergolakan itu terjadi di kota Bandung, guys. Wah, di kota Bandung nih. Gimana kalau misalnya kita undang teman-teman kita nih? Boleh. Biar pembahasannya tuh makin seru. Boleh. Lebih banyak narasumber, lebih banyak pengetahuan yang akan Betul. kita dapat. Langsung aja kita panggil Bunga dan Hasbi. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Yeay. Nah, lagu itu tuh menjelaskan peristiwa kondisi Bandung saat itu. Tapi apa sih makna dari lagu itu? Lagu itu tuh simbol semangat bangsa Indonesia dan mengisahkan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan sekutu di Bandung. Karena setelah Indonesia merdeka pun tentara sekutu datang ke Bandung untuk menekan atau menuntut warga Indonesia pergi dari Bandung. Perjuangan demi perjuangan pun terus terjadi, sehingga komando sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengusir para pejuang Indonesia dari Bandung. Nah, pada saat itu Indonesia sudah merdeka kan? Pasti udah ada Perdana Menterinya dong. Iya, Perdana Menterinya itu Sultan Syahrir. Nah, gimana reaksi Perdana Menteri Sultan Syahrir pada saat itu? Sultan Syahrir dihadapkan dengan dilema antara ingin menyerah, mengorbankan pertumpahan darah atau mengurangi pertumpahan darah itu, karena senjata para pejuang itu tidak sebanding dengan sekutu. Lalu langkah apa yang diambil oleh Sultan Syahrir? Sultan Syahrir menginstruksikan tentara Indonesia untuk pergi dari Bandung. Sultan Syahrir juga berusaha untuk mengadakan konflik untuk menghindari Mengadakan perundingan. Menghindari konflik. menghindari Iya. konflik Dengan melakukan perundingan dong. Terus gimana dong? agar tidak terjadi konflik bersenjata yang memakan banyak korban. Nah, Terus apakah hal itu berhasil? Para tentara Republik Indonesia nggak menyerahkan Bandung kepada sekutu. Nah, akibatnya gesekan-gesekan antara rakyat Indonesia dengan Belanda dan Inggris semakin memercikan api yang lama-lamaan semakin membesar. Bencana sebenarnya sedang jam-jam turun. Apa tuh? Karena di tengah-tengah itu munculnya bencana banjir besar yang Menghadang rumah warga kan pasti. Iya.
terus memakan banyak korban juga pastinya. Ya, dan Itu tuh kalau nggak salah peristiwanya terjadi berbulan-bulan kan, yang sekutu tuh nyerang warga tanpa pandang bulu kan. iya, Betul, tanpa berhenti. Waduh, berarti double kill banget tuh peristiwanya. Udah diserang fisik, nah ini diterjang banjir pula. Belum selesai sampai di situ aja. Waduh. Bahkan sekutu mengirimkan ultimatum 2 dan mengusir keras bangsa Indonesia dari Banten tersebut. Jadi kebayang dong gimana rumitnya situasi saat itu. Terus gimana dong Sultan Syahrir? Ini udah genting banget loh. Masa mau tetap diem aja Sultan Syahrir nih? saat situasi seperti itu Sultan Syahrir memerintahkan kepada warga untuk meninggalkan Bandung, tetapi Perwira Muda Nasution menghadangnya karena ia ingin melawan sekutu itu. Hasilnya penduduk tetap pergi. Hasilnya penduduk tetap pergi dari kota Bandung. Tapi Bandung akan tetap di bumi hanguskan. Nah, pada malam itu tentara membakar gedung-gedung penting dan orang-orang biasa membakar rumahnya sendiri. Pasti pas rakyat membakar rumahnya sambil teriak Menyala bangku. Ya gitu juga sih. Tapi rakyat Indonesia sampai ngebakar rumahnya sendiri. Terus gimana? Sekutu pergi gak dari kota Bandung? Mereka pun tidak langsung pergi karena Lah, rugi dong. Udah bakar rumah, bakar kota, bakar gedung. Ini sekutu nggak pergi juga. yang bener aja. Rugi dong. Wah, rugi banget sih. Rugi banget sih. di tengah keributan itu pun Tapi kalau nggak salah ya, pas gue denger cerita ini tuh lagi baca-baca gitu, kayaknya ada 2 perwira deh di sana. Tapi 2 perwira itu ngapain sih? menyampaikan ini apa? Misi Misi rahasia, rahasia. Waduh, Betul. misinya apa tuh? Membakar meledakan. meledakan gedung amunisi. Wah, gila. Berarti dua orang itu membawa misi untuk membakar gedung. Gedung siapa yang dibakar? Gedung amunisi. Gedung amunisi. Wah, yang pasti gedung amunisi tentara dong, tentara Belanda dong. Iya. Alhasil sekutu tak lagi unggul bersenjata. Nah, Sayangnya Belanda tak juga kapok. Nah, bahkan setelah Bandung jadi lautan api, mereka terus menekankan rakyat Indonesia. loh, nggak bahaya tak? Tenang, tenang. Bukan rakyat Indonesia kalau menyerah. Aduh, betul sekali. Amarah Rakyat. rakyat berpesan, percayalah, Indonesia akan menjadi neraka bagi para penjajah. Wah. Ini waktunya angkat senjata dan menyerang. Terus gimana ending dari cerita ini? Inggris memaksa Belanda untuk melakukan perundingan dengan Republik Indonesia. Dan lewat serangkaian perundingan dan perjuangan di medan pertempuran inilah pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Dalam personal ini, banyak yang percaya bahwa Sultan Syahrir berhasil menyelamatkan pergolakan politik ini. Bahkan ia yang mempopulerkan bangsa Indonesia di berbagai Wah, dunia. gila keren banget sih. Tetap ilmu padi kawan. Usai sudah podcast kita kali ini. Terima kasih buat Bunga dan Asli yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Nah, itu dia guys cerita dari kota surga yang tenggelam di lautan api. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.